Sesungguhnya tidak ada kesialan di bulan Safar. Tidak ada kesialan di hari lahir, hari apa misalnya. Ya. Justru kesialan itu ada kembali kepada kitalah yang melahirkan kesialan itu. Sesungguhnya ya, gara-gara kita meyakininya tidak baik, jadilah tidak baik sebetulnya. Tapi ketika kita rubah paradigma pemikiran pemahaman itu, yang tidak baik jadi baik, maka tidak akan jadinya sial. Jadinya baik. Begitu ya. Jadi cocokologi ya, kalau saya mau gitu ya. Nah maka hadirin, mudah-mudahan kita yang sedang belajar Thariqah ini tidak lagi dipengaruhi dengan itu ya. Jangan ya. Yang penting kembali kepada kita, seberapa kita terus berjuang mujahadah mendekatkan diri kita kepada Allah, terus kita mujahadah belajar memperkuat diri untuk terus berjalan mendekati Allah, taqarrub ila Allah, untuk meraih ridho Allah, maka yakinlah dengan ridho Allah semua barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, usalli wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah manaqib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul mujalasah muwajahah. Setiap bulan kita kumpul di majelis yang mulia, majelis manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilan. Dan hari ini, malam ini kita berada di kediaman Bapak kita, Bapak Haji Samsul Bahri beserta Bu Hajah Eli dan keluarga. Semoga tempat ini menjadi saksi, tempat ini menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan, berlimpah keberkahan untuk kita semua. Kita doakan semoga Pak Haji Samsul beserta Bu Hajah Eli dan keluarga senantiasa ditambah-tambah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kabulkan seluruh hajat fiddin wa dunya wal akhirah. Terlebih semoga segera diberi keturunan soleh solihah ya, segera diberi ngomongan cucu ini. An-nasu takhir wallahu takdir. Semoga takdir Allah mengantarkannya. Yang saya hormati para pengurus yang ada di bawah naungan lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus yang ada di Korwil, Sumatera Selatan, Kota Palembang dan sekitarnya, yang senantiasa berkhidmah. Semoga khidmah kita diterima oleh beliau Syekh Mursid Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, dan dengan kekhidmahan yang luar biasa, kekhidmahan yang diutamakan, diupayakan dengan sungguh-sungguh, dan itu menjadi nilai yang baik, maka kebaikan dalam berkhidmah akan mengantarkan kita mendapatkan limpahan karomah. Amin. Hari ini kita ada manaqib di bulan Safar. Di sini masih ada sebagian atau malah kebanyakan yang menganggap Safar bulan Sial. Masih? Masih ya. Kenapa bisa begitu? Jadi ini sebetulnya awalnya dari cocokologi sebetulnya. Jadi dulu ini kan bangsa ini dulu-dulunya sebelum Islam masuk ini kan dihuni oleh ya manusia-manusia yang punya pemahaman-pemahaman ya, animisme, dinamisme, macam-macam terhadap kepercayaan-kepercayaan. Dan setiap ketemu bulan Safar memang sering ketemu dengan bala-bala, musibah-musibah. Ya akhirnya dibuatlah cocologi, kira-kira gitulah. Sehingga bulan Safar apa jadi bulan Sial. Islam masuk lahir tentunya tidak sekaligus syiar Islam ini.
Ya, dengan sedikit demi sedikit masih ada apa kepercayaan-kepercayaan yang masih diakomodir. Nah, gitu. Padahal hadirin, sesungguhnya tidak ada kesialan di bulan Syawal. Tidak ada kesialan di hari lahir, hari apa misalnya. Ya. Justru kesialan itu ada kembali kepada kitalah yang melahirkan kesialan itu. Sesungguhnya ya. Gara-gara kita meyakininya tidak baik, jadilah tidak baik sebetulnya. Tapi ketika kita rubah paradigma pemikiran pemahaman itu, yang tidak baik jadi baik, maka tidak akan jadinya sial. Jadinya baik. Begitu ya. Jadi cocokologi ya, kalau saya mau gitu ya. Nah maka hadirin, mudah-mudahan kita yang sedang belajar Thariqah ini tidak lagi dipengaruhi dengan itu ya. Jangan ya. Yang penting kembali kepada kita, seberapa kita terus berjuang mujahadah mendekatkan diri kita kepada Allah. Terus kita mujahadah belajar memperkuat diri untuk terus berjalan mendekati Allah, taqarrub ila Allah, untuk meraih ridho Allah. Maka yakinlah dengan ridho Allah semua barokah. Mau bulan apa? Lalu kalau misalnya dianggap bulan Safar sial, maka siapapun yang lahir di bulan Safar bawa sial kan gitu ya. Ini gara-gara anak satu nih lahir bulan Safar bawa sial ini anak ini. Gitu ya. Disalahin lah anak ini gara-gara lahir di bulan Safar. Untuk menghindar kesialan bulan Safar, akhirnya mau lahir minta ke dokter jangan lahirkan bulan Safar, sampai begitu. Jadi tunda dulu, tahan. Atau misalnya menurut perhitungan lahirnya di bulan Safar, maka segerakan dokter sesar aja di bulan Muharram. Saking sebegitunya. Saya pernah ada pengalaman Bapak Ibu, ini betul-betul bikin madarat ini ya. Saya waktu itu masih menjabat kepala KUA. Nah, jadi si Saibul Hajat ini pengen saya yang langsung, nggak mau sama penghulu, nah pengen kepalanya yang turun. Wah gitu kan. Ya akhirnya saya menghadirilah di acara itu. Rupanya Sohibul Bait dengan besan ini semua orang pakai hitung-hitungan. Nah gitu ya. Seneng dengan hitung-hitungan. Juga dikuatkan oleh sesepuh tokohnya juga orang yang suka hitung-hitungan. Jadi direncanakan akad nikah jam 9, nggak boleh telat katanya, dan nggak boleh lebih awal, harus tepat jam 9. Wah menurut hitungan itu. Ya udah saya yain aja kan, ya sebelah. Saya jam 9 sebelum jam 9 sudah stay di lokasi. Gara-gara rombongan calon mempelai pria ini macet di perjalanan, telat sudah. Padahal telatnya 5 menit. Gara-gara telat 5 menit, padahal tidak lebih dari situ. Enggak lagi telatnya jam-jaman ya. 5 menit, akhirnya apa yang terjadi? Dibatalin akad waktu itu untuk dihitung ulang. Waduh. Padahal rombongannya jauh itu, datang dari jauh, beda kabupaten. Tapi karena saking dia percaya akan hitungan itu, sampai ditunda itu pernikahannya. Dihitung ulang. Coba itu sampai begitunya. Kan jadi bikin madarat, bukan maslahat. Ya, betul memang semua perkara itu berdasarkan hitungan. Ada hitung-hitungan memang. Karena ketika kita pernah belajar ilmu falak, semua memang ada hitungannya itu. Tetapi jangan ilmu itu lalu kemudian membuat kita madarat. Ilmu itu lahir dibuat untuk maslahat. Tidak benar kalau ilmu itu dibuat untuk memberi kita madarat. Gitu. Nah, maka mesti ada yang keliru ini dalam berpemahaman kita ya. Dan memang hadirin, sekali-kali bolehlah ada kiai kita nih di sini ya. Coba nanti sedikit diperkenalkan tentang falakiyah, ilmu falak, nggak apa-apa. Tapi jangan nanti keasikan di situ, takutnya kalau keasikan di situ bisa jadi
paranormal nantinya. Dengan ilmu itu bisa-bisa buka pelang nih, raudhah pakai pelang nanti. Wah, terima. Barangkali mau dihitung gitu ya, tentang perjodohan lah. Jadi berasal hitungan, nama kamu siapa? Binnya apa? Hitung tuh nama itu. Saya pernah ada ketemu ahli falak, dihitunglah nama saya. Jadi saya ketemu angkanya, saya lupa, tapi nggak ada, saya ingat memang. Lupa. Jadi berapa ratus nilai saya itu namanya. Sehingga kalau ukuran sodako saya dengan angka itu. Jadi sampai ke sana arahnya tuh ilmu itu. Ketika nama Asep Samsurijal Hudaya dihitung secara ilmu hitungnya, ketemulah angka kalau nggak salah sekitar berapa ya, 900-an apa ya angka itu ya, 900-an. Jadi nanti kalau sedekah biar ketemu dengan ininya, kamu itu usahakan di angka itu. Misalkan kalau ini 900 sekian rupiah, kalau mau direbukan ya 900.000, kalau dijutakan ya 1 juta gitu, sampai segitunya. Ini kita ikhwan kita masih ada yang pakai gitu tuh. Pernahkah misalnya Bapak Ibu ada yang kasih misalnya nilai uang, begitu dibuka angkanya pecahan atau angkanya nggak genap itu? Ini mesti pakai hitungan nih orang ini kan gitu. Sampai dibikin ganjil karena pengen ambil yang utama berdasarkan hitungan tadi. Jadi bolehlah ya sekali-kali nggak apa-apa, tapi harus orang ahlinya. Saya nggak ahli di bidang ilmu falak, tapi salah satu kitab ilmu falak saya punya, karena ada yang seorang ulama falak kita di Jombang, saya dititipi kitab itu. Tapi saya juga ketika bukanya ribet dengan hitungan rumus-rumus kosinus dan seterusnya, aljabarnya luar biasa hitungan-hitungan itu ya. Jadi nama kita hitung, dapat ketemunya berapa angkanya. Nanti kalau ingin dapat jodoh yang solihah, yang kufu, yang ketemu, cari nama dengan hitungan jumlah sekian. Nah, akhirnya datanglah Pak Kiai, saya punya calon ini. Namanya siapa Pak Kiai? Namanya Siti. Ibunya siapa ibunya? Nah, dihitung juga dengan ibunya. Wah, ini nggak bener ini nggak ketemu ini. Jangan cari lagi. Tapi Pak Kiai saya cinta mati nih. Waduh kan, bingung tuh jadinya. Entar ini sebetulnya bisa ketemu ini, tapi harus ada syarat. Mulai itu. Pokoknya syarat apapun Kiai. Nah, karena saya cinta bener sama perempuan ini. Ya sudah. Syaratnya kamu macam-macam kan dibuat tuh syarat. Jadi memang dalam ilmu itu ada kilah-kilah namanya untuk bisa menginikan kalau itu dianggap sial tadi. Jadi jangan disalahkan nama yang harus digantilah misalnya. Sampai saya harus numpang dulu gara-gara ini salah nama ini. Berat namanya ini. Terlalu berat ini nama. Ganti aja ganti. Ya sudah ganti tuh namanya supaya ini. Nanti kalau kamu tetap pengen sama perempuan ini, pengen ketemu ininya, kamu ganti nama. Oh gitu kan, dengan salah satu syaratnya. Jadi jangan ini sih katanya harusnya lahir nanti ketemu biar ketemu dengan sakinah mawaddah warahmah. Nanti nikahnya di hari Rabu, jamnya jam 9 misalnya. Jadi hadirin, dilahirkan ilmu itu untuk membawa maslahat ya, bukan untuk memberikan kita madarat. Jadi kalau itu membuat ada madarat di sana, mesti ada yang keliru di dalam pemahaman ilmu tadi. Nah, jadi Safar, dan di bulan Safar hadirin, guru kita memberikan tuntunan ada sholat Rebo Wakasan ya. Rebo Wakasan ini juga bagian dari perjalanan sejarah sebelum tadi bahwa Islam masuk ini, sehingga ada istilah Rebo Wakasan itu ya. Jadi Rebo akhir di bulan Safar itu memang ada keterangan, ada dalil, ada hadisnya
bahwa di situ nanti akan diturunkan 320, ada yang bilang 360.000 bala. Nah, maka sebagai bagian dari syariat, karena Suryalaya guru kita tidak meninggalkan syariat, ya maka beliau pun memberikan tuntunan itu. Ada sholat lidap imbala yang beda dengan lidap imbala yang lain ya. Jadi ini khusus di bulan Rebo Wakasan, di Rebo akhir bulan Safar, berarti ketemu tanggal 20 Agustus ya. 20 Agustus jamnya jam duha, bada isrok atau isrok ya. Bada isrok di situ nanti ada sholat sunat lidap imbala 2 rakaat atau 4, saya lupa. Ya. 4 boleh, 2 boleh. Ya, pokoknya minimal 2 lah. Ya. Ya, jadi apa namanya nanti bacaannya kan Al-Kautsar ya. Innal Kautsar 17 setiap rakaatnya, kemudian lanjut dengan Al-Ikhlas 5 kali, lalu Falak Binas. Itu setiap rakaatnya. Nah, biasanya dulu waktu kami bukan nyantri lah ya, sekolah lah. Saya di Suryalaya Sanawiyah itu tahun 85 saya masuk Sanawiyah. Itu kalau Rebo Wakasan itu mesti nanti pas pulang keluar masjid dilempar air. Ya dulu ada gitu tradisi. Nggak tahu sekarang masih apa tidak itu? Masih ya, masih ya. Cerita ya anak ya. Jadi udah siap-siap nih, ada yang udah nyiapin airnya ya air bersih lah ya. Jadi begitu kalau masjid, sengaja tuh yang belum basah dikejar-kejar supaya basah dengan air itu. Dan dulu ada juga ini bagian juga dari falakiyah juga, ada yang membuat wafak ya, wafak yang ditulis ada yang berkayak kotak, ada yang melingkar. Nah, itu ya. Jadi kalau itu masih ada, memang dulunya ada begitu. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada, ya nggak usah diadakan lagi, gitu ya. Kalau misalkan di Suryalaya sudah nggak pakai itu, wafak itu yang wafak itu nanti biasanya malam hari sebelum besok Rebo itu sudah dimasukkan di air, apa di bak mandi atau di turen ya, atau di air yang matang untuk diminum. Nah, dia untuk ngambil barokah namanya, gitu ya, ambil barokah. Ya, kalau memang di pusat di Suryalaya sudah nggak pakai itu, ya nggak usah diadakan lagi lah, seperti itu ya. Jadi, tapi maksudnya jangan aneh kalau ada yang begitu. Memang dulu seperti itu. Bahkan setiap tahun beliau itu nanti nulis itu sendiri tuh apa gitu, ditulis nanti diperbanyak, gitu ya. Termasuk di Cianjur juga, gitu kan, tulis nanti dibentukkan, nanti dibagikan gitu. Itu di Rebo Wakasan itu ya. Dan juga sebagian daerah ada tradisi kan, kayak kemarin di mana itu, jadi kalau ketemu Safar itu bulan ini yang katanya bulan sial ini suka bikin apa, hidangan apa gitu ya, kayak ketupat atau apa misalnya, atau apalah, misalnya di Banten juga ada tuh tradisi itu bikin semacam ya. Tapi dari itu semua jangan menjadikan satu hal yang lalu kemudian kalau nggak dilakukan itu lalu akhirnya akan menjadi bala misalnya, gara-gara itu jangan. Pemahamannya jangan ke situ. Tapi kalau hanya sekedar ini tradisi kebiasaan dari ulama-ulama terdahulu misalnya, ya silakan kita dengan itba kepada yang dahulu saja, yang ngambil barokahnya dari perjalanan para ulama dulu misalnya. Jadi jangan karena wah saya nggak ada kemampuan nih lalu memaksakan diri untuk melakukan, sebab kalau nggak dilakukan nanti akan ketemu sial gitu kan, akan ketemu dengan naas. Jangan seperti itu ya. Nah, baik, itu saja ya khidmah ilmiahnya, karena nanti setelah ini, setelah kita bacakan Bani Hasyim sebagai pelengkap daripada manakib dari awal tadi Bani Hasyim, kemudian di akhir Bani Hasyim, ya, begitulah tuntunannya. Nanti ada jeda sebentar ya, untuk kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan khotam full. Saya kalau bilang khotam tam nanti dianggap yang 3 kali nggak tam, karena ini sekarang banyak seperti itu, gara-gara yang malam tam lalu berarti yang 3 kali nggak tam gitu ya. Full aja lah, full. Dan nanti urusan tamnya urusan mursyid yang mengantarkan apakah tam atau tidak. Tapi mudah-mudahan yang penting kita bersungguh-sungguh mengamalkannya, sebagaimana amanah tanbih, amalkan dengan sungguh-sungguh kan gitu ya.
Nah, mudah-mudahan kesungguhan itu akan mengantarkan kita pada kesempurnaan amalia, akan mengantarkan kepada keutamaan amalia, yang ketika itu utama dilakukan, yang itu berkualitas kita amalkan, maka akan membawa asar, membawa hasil, ya, membawa hasil yang baik, yang bermanfaat, maslahat fiddin wa dunya wal akhirah. Demikian, hadanallahu wa iyyakum, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.